Pute, perkenalkan nama saya Rani Bugi Dinasti dengan nomor induk mahasiswa 852311938. Saya dari UPBJJ Universitas Terbuka Banjarmasin. Pada kesempatan ini saya membuat video untuk tugas tutorial 1 dengan mata kuliah Filsafat Ilmu pada semester 7. Singkat, saya akan menjelaskan ontologi, epistemologi, dan aksiologi untuk membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Filsafat ilmu yang pertama adalah ontologi, ilmu yang mempelajari tentang hakikat keberadaan atau realitas dari sesuatu yang ingin kita ketahui. Apa saja objek kajiannya? Yang pertama adalah objek material, bagian atau bahan yang menjadi wujud konkret dari kajian tersebut. Contohnya, manusia adalah objek material dari ilmu kedokteran, sosiologi, dan psikologi. Yang kedua adalah objek formal, sudut pandang atau penekanan spesifik dalam melihat objek material tersebut. Contohnya, jantung dan fisik manusia dalam ilmu kedokteran, interaksi sosialnya dalam sosiologi, dan perilaku mentalnya dalam ilmu psikologi. Filsafat ilmu yang kedua adalah epistemologi, ilmu yang menjawab pertanyaan bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan tersebut, metode apa yang digunakan, dan bagaimana kita tahu bahwa pengetahuan itu benar. Bagaimana ilmu itu diperoleh? Ada 3 aliran yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah rasionalisme, menilai bahwa sumber pengetahuan utama adalah akal budi atau rasio. Yang kedua adalah empirisme. Aliran ini percaya bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dan panca indera. Yang ketiga adalah kritisisme. Aliran ini yang mendamaikan keduanya. Pengetahuannya diperoleh dari pengalaman indera, namun diolah dan diorganisasikan oleh struktur akal budi manusia. Metode apa yang akan digunakan? Metode yang digunakan adalah metode ilmiah. Ada 5 langkah yang akan digunakan untuk penelitian. Yang pertama adalah perumusan masalah, menentukan apa yang akan diteliti. Yang kedua adalah penyusunan kerangka berpikir, yaitu menggunakan teori yang sudah ada untuk memahami masalah yang akan diteliti. Yang ketiga adalah pengajuan hipotesis, membuat dugaan sementara. Yang keempat adalah pengujian hipotesis, yaitu mengumpulkan data-data yang ada di lapangan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah memberikan kesimpulan, menilai apakah data yang mendukung hipotesis. Atau ilmu yang ketiga adalah aksiologi, ilmu yang mempelajari tentang hakikat nilai, kegunaan, serta etika dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Ada 2 pandangan besar yang mempengaruhi hubungan ilmu dan nilai. Yang pertama adalah ilmu bebas nilai, pandangan yang menyatakan bahwa pengetahuan harus objektif, murni, dan tidak boleh terikat oleh pihak apapun, seperti agama, politik, dan budaya. Yang kedua adalah ilmu terikat nilai, pandangan yang menyatakan sejak awal proses penemuan hingga penerapannya tidak bisa terlepas dari nilai moral dan kemanusiaan. Etika moralitas apa yang ada di dalamnya? Etika dalam aksiologi mencakup 2 hal. Yang pertama adalah etika internal. Etika internal memiliki kejujuran ilmiah dalam meneliti dan tidak melakukan plagiarisme. Yang kedua adalah etika eksternal, yaitu mempertimbangkan efek dari penemuan tersebut terhadap masyarakat dan lingkungannya, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup manusia. Yang kedua, memecahkan masalah. Dan yang ketiga, menjaga harkat dan martabat manusia. Jadi, keterikatan ketiganya sebagai fondasi utama yang berhubungan secara berurutan dan hubungannya saling mempengaruhi. Contoh, sistem pengoperasian komputer. Ontologi sebagai perangkat keras, epistemologi sebagai perangkat lunak, dan aksiologi sebagai pengguna. Kesimpulannya adalah ontologi memberikan landasan pijak, epistemologi memberikan jalan jembatan, dan aksiologi memberikan arah dan tujuan yang benar. Jadi ketiganya memastikan bahwa ilmu pengetahuan berjalan secara rasional, metodis, dan humanis. Demikian presentasi video saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.